Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai perkembangan sistem tabel periodik. Nah, ini masih di dalam bab 2 ya, mengenai struktur atom dan tabel periodik. Nah, untuk apa sih tabel periodik itu dibuat? Nah, pasti dari kalian sudah banyak mengetahui ya bahwa unsur-unsur yang sekarang ditemukan ini sudah sangat banyak gitu, yang memiliki perbedaan dari sifat-sifat masing-masing sebuah unsur. Nah, dari masing-masing kalian juga pasti sangat sulit untuk mempelajari perbedaan sifat-sifat unsur yang ada. Oleh karena itu, para ahli kimia membuat sebuah tabel yang dinamakan dengan tabel periodik untuk mempermudah kita dalam mempelajari berbagai sifat-sifat dari unsur yang ada. Nah, sini ada gambaran mengenai tabel periodik yang kita gunakan saat ini dengan banyaknya unsur yang sudah ditemukan. Nah, apakah awalnya tabel periodik itu bentuknya langsung seperti ini? Tentu tidak ya, pasti mengalami perkembangan-perkembangan dari mulai tahun 1800 hingga saat ini, gitu ya. Nah, kita akan mempelajari sejarah perkembangan sistem periodik. Yang pertama kali itu ditemukan oleh ahli kimia dari Arab dan Persia yang mengelompokkan zat-zat itu berdasarkan pada sifat fisiknya yang mudah dikenal. Contohnya ada sifat logam dan sifat non-logam. Sifat logam itu memiliki ciri-ciri mengkilap, yang kedua wujudnya berupa padatan pada suhu kamar atau suhu ruangan, yang ketiga mudah ditempa atau dibentuk, dan yang keempat menghantarkan panas yang baik. Sedangkan kalau sifat non-logam ini memiliki ciri-ciri yang berkebalikan dengan sifat logam. Yang pertama yaitu tidak mengkilap, yang kedua dapat berupa padatan, cairan, dan gas pada suhu ruang atau suhu kamar, yang ketiga yaitu sulit dibentuk dan rapuh, dan yang keempat bukan penghantar panas yang baik. Nah, selanjutnya pada tahun 1789 oleh Anthony Lavoisier, beliau mengelompokkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kepada sifat gas, non-logam, logam, dan tanah. Di mana pada kelompok 1 ini merupakan kelompok dengan sifat gas ya, ini kelompok dengan sifat gas. Nah, yang kedua ini kelompok dengan sifat non-logam. Nah, yang ketiga mengelompokkan atau kelompok dengan sifat logam, dan yang keempat tanah. Gitu ya. Nah, dilihat di sini terdapat kelemahan dari tabel periodik yang telah dibuat si Lavoisier. Yang pertama yaitu mengelompokkan unsurnya ini masih belum spesifik, hanya dari sifat-sifat kimianya. Yang kedua, golongan 4 atau disebut juga dengan golongan tanah ini merupakan senyawa, bukan unsur. Sedangkan di dalam tabel periodik kan hanya berisi unsur-unsur gitu ya. Itu yang menjadi kelemahan dari tabel periodik yang telah dibuat oleh Lavoisier. Dan di kelompok 1 ini juga itu terdapat sebuah kata nih cahaya dan kalor yang bukan merupakan sebuah unsur maupun senyawa gitu. Jadi dia masuk-masukannya ke dalam kelompok, padahal belum diketahui bahwa cahaya atau kalor itu bukan termasuk ke dalam sebuah senyawa maupun unsur. Nah, kelebihannya ini menjadi referensi pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimia. Nah, selanjutnya pada tahun 1808 oleh John Dalton mengelompokkan unsur ini berdasarkan kepada kenaikan massa atomnya, di mana Dalton ini sudah menemukan sebanyak 36 unsur. Nah, pengelompokan berdasarkan kenaikan massa atomnya ini didasarkan kepada postulat Dalton itu sendiri bahwa setiap unsur memiliki sifat yang berbeda dan massa atom yang berbeda. Nah, massa atomnya ini didapat dari perbandingan antara massa atom unsur terhadap massa atom unsur hidrogen. Jadi dibandingkan gitu ya. Nah, namun terdapat kekurangan di mana masih terdapat massa atom yang tidak sesuai, misalnya oksigen. Karena pada kenyataannya oksigen itu memiliki massa atom 16 kali lebih besar daripada hidrogen. Sedangkan
di dalam tabel periodik, Dalton itu dia hanya menuliskan 7 massa atomnya ya. Sini dia hanya menuliskan 7, padahal harusnya itu sebesar 16. Tuh. Nah, kelebihannya itu mendorong penelitian lain terhadap massa atom. Jadinya mendorong penelitian-penelitian lain mengelompokkan unsurnya itu berdasarkan pada kenaikan massa atom. Sedangkan sebelumnya itu kan berdasarkan kepada sifat logam, non-logam, gas, dan pada golongan tanah itu ya sebelumnya ya. Nah, selanjutnya yaitu oleh si Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1828. Nah, Berzelius ini dia berhasil membuat dan mempublikasikan daftar massa atom atau unsur dengan akurat. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan pada kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Jadi gabungan dari 4 tokoh yang sebelumnya tadi kan ada berdasarkan sifatnya sama kenaikan massa atom. Nah, ini lanjutannya. Yang pertama yaitu triad Dobereiner pada tahun 1829. Nah, triad Dobereiner ini dia mengelompokkan unsur berdasarkan pada kenaikan massa atom dan kesamaan sifat. Yang kedua, setiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang sifatnya sama, sehingga dinamakan dengan triad karena dikelompokkan berdasarkan 3 unsur gitu ya. Nah, ini adalah bentuk tabel periodik menurut Dobereiner. Dilihat di sini ada 3 buah unsur yang dikelompokkan gitu ya. Ada litium, natrium, kalium, dan selanjutnya. Nah, terdapat keunikan di dalam tabel periodik atau penyusunan tabel periodik si Dobereiner bahwa massa unsur tengah, maksudnya unsur yang ada di tengah letaknya seperti natrium, strontium, bromin, selenium, dan kromium, itu dia memiliki massa yang sama atau hampir sama dengan massa rata-rata dari unsur yang ada di tepi. Maksudnya seperti ini. Natrium dia itu memiliki massa atom yang sama dengan atau yang hampir sama dengan rata-rata dari massa atom litium dan kalium. Di mana litium itu memiliki massa atom sebesar 7. Sedangkan kalium memiliki massa atom sebesar 39. Nah, ketika dijumlahkan, nanti dibagi 2 atau dirata-ratakan, hasilnya akan diperoleh angka 23. Di mana 23 ini merupakan massa atom dari unsur natrium, gitu ya. Contoh lain seperti belerang. Belerang ini memiliki massanya ini 32 massa atomnya. Yang kedua ini tellurium yang berada di tepi ya, sama-sama di tepi, memiliki massanya itu 128. Nah, ketika dirata-ratakan nantinya akan didapatkan nilai 80. Nah, 80 ini merupakan massa atom dari selenium. Itu adalah keunikan-keunikan dari tabel periodik yang telah dibuat oleh si triad Dobereiner. Namun terdapat kelemahan di dalam pengelompokan berdasarkan si triad Dobereiner. Yang pertama yaitu terdapat beberapa unsur yang tidak termasuk ke dalam kelompok triad, padahal sifatnya itu sama. Gitu ya. Jadi kalau triad itu kan dia hanya berisi dengan 3 unsur, padahal terdapat unsur lain yang memiliki sifat yang sama, tetapi tidak dimasukkan. Karena kalau nanti dimasukkan, jatuhnya bukan menjadi 3 unsur lagi atau bukan triad gitu ya. Nah, kelebihannya mendorong penelitian berikutnya untuk mengelompokkan unsur berdasarkan pada kemiripan sifat kimianya dan kenaikan massa atomnya. Oke, selanjutnya yaitu hukum Octave Newlands gitu ya pada tahun 1865. Nah, hukum Octave Newlands, oke, dulu. Nah, hukum Octave Newlands ini dia sama mengelompokkan berdasarkan kepada kenaikan massa atomnya atau nomor massanya gitu ya.
Nah, yang kedua, jika unsur disusun berdasarkan pada kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang sebagai atau setelah unsur ke-8. Nah, ini merupakan tabel periodik yang telah dibuat atau disusun oleh si Octave Newlands. Nah, dilihat di sini sudah mulai banyak unsur-unsur dari yang sebelumnya ya, dari ahli kimia yang sebelumnya jika diperbesar seperti ini. Nah, dilihat di sini angka-angkanya ini merupakan nomor massanya. Nah, dilihat sini jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Di sini misalnya di sini Ibu tuliskan 1, 2, 3, maksudnya unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini Ibu lanjutkan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, menurut Newlands sini bahwa unsur ke-8 ini dia memiliki kemiripan sifat dengan unsur pertama. Begitupun dengan Na atau natrium ini, unsur ke-9 ini memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-2. Begitupun selanjutnya unsur ke-10 memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-3. Itu menurut si Newlands. Gitu ya. Sifat unsur ke-1 sama dengan unsur ke-8, unsur ke-2 sama dengan unsur ke-9. Selanjutnya yaitu oleh tokoh, oke sebelumnya ya kelemahannya dulu. Kelemahan yang pertama yaitu masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur gitu ya. Kalau dilihat ini masih ada 2 unsur dalam satu kotak seperti ini gitu ya. Itu kelemahannya. Yang kedua tidak cocok untuk unsur dengan massa atom yang besar. Nah, kelebihannya yaitu pengelompokan unsurnya berdasarkan kepada massa atom relatif. Oke. Nah, selanjutnya yaitu Lothar-Meyer atau yang dikenal dengan Meyer ya. Nah, Meyer ini dia menjelaskan susunan unsur dari hubungan antara volume atom dengan massa atom. Nah, Meyer ini dia menyusun tabel berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal, di mana pengulangan sifat unsurnya itu berbentuk kolom. Jadi, seperti ini. Nah, ini dia mengelompokkannya ini bentuk sebuah kolom ya. Jadi di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7 gitu ya. Dan kolom selanjutnya. Itu berdasarkan pada pengulangan sifat unsur. Nah, unsur-unsur yang sifatnya mirip itu membentuk sebuah baris yang sama. Jadi di sini itu membentuk sebuah baris gitu ya. Membentuk sebuah baris, kalau kolom itu berarti ke sini ya, secara vertikal, sedangkan kalau baris berarti secara horizontal gitu ya. Nah, ini juga dimulai dari satu dulu, tabel 1, atau dari kolom 1 dulu. Dia bentuknya seperti ular ya, melingkar-lingkar dari sini, lalu ke atas, ke bawah gitu ya, bentuknya seperti itu. Menurut si Lothar-Meyer. Nah, tabel-tabel di dalam tabel ini terdapat unsur yang masih kosong ya. Nah, unsur yang masih kosong ini dia itu berpendapat bahwa masih ada unsur-unsur yang belum ditemukan sehingga dia masih mengosongkan beberapa tempat di sini ya untuk diisi dengan unsur-unsur yang nantinya akan ditemukan. Namun Lothar-Meyer ini dia baru mempublikasikan tabel periodiknya ini pada tahun 1870, di mana tahun tersebut merupakan setahun setelah sistem periodik dari Mendeleev itu dipublikasikan. Jadi padahal dia lebih awal, tapi dia mempublikasikannya itu telat gitu ya. Kedahuluan sama si Mendeleev. Nah, sebenarnya hampir sama antara Meyer dengan Mendeleev gitu ya.
Nah, Mendeleev ini dia mengelompokkan unsur berdasarkan pada fungsi kenaikan massa atom dan kemiripan sifat sama seperti yang sebelumnya. Namun ini dilihat ini dia lebih banyak ya, atau sedikit ruang-ruang kosong dari tabel si Mendeleev ini. Nah, kita lihat di sini ada kata periode atau golongan gitu ya. Berarti sini sudah menyebutkan periode dengan golongan. Di mana kalau lajur mendatar itu adalah periode dan lajur tegak itu adalah golongan. Jadi kalau misalnya tadi di dalam Lothar-Meyer, kalau kolom itu dia membentuk sebuah golongan. Sedangkan kalau periode itu membentuk sebuah baris. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi dari atas ke bawah, kalau tadi si Mendeleev kan dia membentuk sebuah kolom ya. Sedangkan kalau misalnya si Mendeleev dia sama, tapi dinamakan dengan golongan. Sedangkan kalau lajurnya itu mendatar, dari kiri ke kanan itu membentuk sebuah periode. Nah, terdapat kelemahan dalam tabel periodik yang telah disusun oleh Mendeleev bahwa beberapa unsur tersebut tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik, tidak turun. Contohnya seperti di sini ada unsur Te atau tellurium dengan J. Nah, J ini kalau sekarang ini diubah menjadi yodium atau I gitu ya. Nah, faktanya Te atau tellurium itu dia memiliki massa atomnya itu sebesar 128. Namun si Mendeleev ini dia memaksakan bahwa tellurium ini memiliki massanya itu 125 atau berada di tengah-tengah antara Sb dengan massa 122 dan siodium dengan massa 127. Beliau tetap memaksakan padahal dalam kenyataannya gitu ya, sebenarnya dua tellurium itu dia memiliki massa atom itu 128. Jadi harusnya kan letaknya di sebelah kanan bukan di tengah-tengah gitu ya. Nah, kenapa sih si Mendeleev ini dia tetap meletakkan tellurium itu di tengah? Karena menurut Mendeleev bahwa tellurium ini dia memiliki sifat yang sama dengan di sini oksigen, belerang, Cr, Fe, Mo gitu ya. Sehingga dia tetap meletakkannya itu berada di tengah. Karena kan dalam satu golongan itu memiliki sifat atau kemiripan sifat yang sama gitu ya. Sehingga si tellurium ini dia diletakkan di tengah menurut si Mendeleev. Itu kelemahannya. Dan kelebihannya beberapa tempat memang sengaja dikosongkan dengan keyakinan sama seperti si Lothar-Meyer ya, bahwa mungkin saja nanti akan ditemukan sebuah unsur yang baru. Oke, terakhir yaitu Henry Moseley atau yang dimaksud juga dengan tabel periodik modern. Nah, ini adalah tabel periodik yang kita gunakan hingga saat ini. Nah, si Henry Moseley ini dia mengelompokkan unsurnya berbeda dengan ahli kimia sebelumnya. Kalau ahli kimia sebelumnya kan mengelompokkan unsur berdasarkan kepada massa atom. Sedangkan kalau si Henry Moseley itu dia menyusun tabel periodik itu berdasarkan kepada nomor atom. Betul ya, jadi perbedaannya seperti itu dari ahli kimia sebelum-sebelumnya. Dan sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Nah, kita lihat di sini, ini adalah tabel periodik terbaru, di mana terdapat atau sudah terdapat 118 unsur. Dari yang tadinya hanya 36 gitu ya, masih sedikit ditemukan hingga sekarang 118 unsur. Namun dalam unsur-unsur sini juga ada yang termasuk ke dalam unsur buatan seperti UUT, Fi. Nah, ini merupakan unsur buatan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi yang terakhir ini adalah si Henry Moseley, dan Henry Moseley ini dia juga sudah memperbaiki dari tabel prediksi Mendeleev. Nah, kan tadi kalau Mendeleev itu dia tellurium itu letaknya ada di tengah ya. Padahal harusnya kalau berdasarkan pada kenaikan massa atomnya dia
lebih besar daripada si iodium. Namun, kalau berdasarkan nomor atom memang benar bahwa tellurium itu dia letaknya ada di tengah sini ya. Walaupun massa atomnya itu lebih besar daripada si iodium, namun nomor atomnya itu lebih kecil sehingga dia memang diletakkannya berada di tengah-tengah antara antimon dengan iodin. Nah, itu menurut si Henry Moseley gitu ya. Oke, di sini ada contoh soal. Yang pertama, sistem periodik unsur yang kita gunakan sekarang merupakan pengembangan dari sistem periodik unsur yang telah disusun oleh de Brenner. Apakah benar? Atau Newlands, Dalton, Mendeleev, atau Moseley? Yang benar yaitu adalah yang si Moseley. Karena tadi ya, Moseley itu sudah membuat tabel periodik itu atau pencet tabel periodik itu dengan lebih tepat gitu ya, memperbaiki kelemahan-kelemahan dari unsur kelemahan-kelemahan dari para ahli kimia sebelumnya. Oke, yang kedua, hukum triade merupakan salah satu cara pengelompokan unsur yang dikemukakan oleh de Brenner jawabannya ya. Karena tadi triad de Brenner. Yang ketiga, kelemahan tabel periodik yang dikemukakan oleh Mendeleev adalah yang pertama, mengelompokkan unsur-unsur hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang relatif rendah. Bukan ya. Yang kedua, kemiripan unsur tidak hanya berlaku pada 3 unsur yang berada dalam setiap kelompok. Bukan juga. Dan yang ketiga, penempatan unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, ini yang benar. Yang C, karena tadi menurut si Mendeleev, dia itu memaksakan si tellurium itu berada di tengah-tengah, padahal massa atomnya itu lebih besar daripada si iodin. Tapi si Henry Moseley itu dia membenarkannya atau memperbaikinya bahwa memang benar kalau berdasarkan pada kenaikan nomor atomnya itu letaknya berada di tengah gitu, walaupun nomor massanya lebih besar. Oke. Oke, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Kita sudah mempelajari mengenai sistem perkembangan tabel periodik, dimulai dari ahli kimia hingga yang terakhir si Moseley gitu ya. Namun apakah nantinya juga akan ada pembaruan? Ya mungkin saja gitu ya. Karena yang baru ditemukan ini 118, itu yang baru banget gitu ya. Yang terakhir banget Ibu ketahui memang baru 118 unsur yang ditemukan, di mana ada beberapa unsur yang termasuk ke dalam unsur buatan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, nah kalian bisa menanyakan langsung nanti lewat personal chat atau lewat WA ya ke Ibu atau di Google Classroom. Komentar di Google Classroom masing-masing. Nah, pertemuan hari ini tidak ada tugas dulu. Jadi kalian cukup mempelajari mengenai sistem perkembangan tabel periodik. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.